Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bersenandung bagaimana pola untuk menuju sebuah kepintaran. Kata Imam Ali, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha bibayani, dzakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani. Kata Imam Ali, saudaraku, Anda tidak bakalan menguasai ilmu kecuali harus ada 6 instrumen baru dia bakalan menguasai ilmu. Yang pertama, zakaun, memiliki otak yang cerdas. Begitu, otaknya cerdas. Begitu. Jangan sampai belajar keluar dari masjid ditanya lupa. Ini lupa. Ini namanya otaknya kurang cerdas. Begitu. Karena ilmu itu membutuhkan itu. Doa wahirsun. Dia harus semangat. Ngajinya diulang-ulang di rumahnya. Bukan asal ngaji. Begitu. Tapi diingat-ingat. Dicatat. Bukan direkam. Dicatat. Kalau direkam itu dapatnya pujian doang. Enggak dapat ilmu. Tapi yang nulis kalau ngaji dapat ilmu. Kenapa pujian? Kata tetangganya, subhanallah, sampai jam 12 malam masih ngaji aja. Bukan rekamannya doang. Orangnya mah tidur. Tuh, begitu. Begitu. Yang kayak begitu, tidur. Enggak bisa. Kudu nulis. Kalau orang pengen pinter. Karena akal enggak kuat untuk merekam semuanya. Kudu ada catatan. Maka kesemangatan yang tinggi dibutuhkan karena ilmu itu amat sangat tinggi. Kemudian wastibarun, kudus sabar. Orang ngaji mah kudus sabar. Sebab apa? Begitu. Kudus sabar, ilmu itu liar. Ngelebihi kuda liar Sumbawa. Begitu. Jadi liar, ilmu itu liar. Jadi bandel, enggak gampang nurut kecuali kalau dia tulus mencintai. Kalau ilmu enggak dicintai, ilmu enggak demen. Jadi kita kudu sabar ngelus-ngelus ilmu, mengulang-ulang supaya nempel. Kayak duit. Saudara pernah enggak ngapal duit? Gambar ini 2.000 nih, 2.000. Gambar ini 5.000 nih. Ini 10.000. Pernah ngapal enggak? Pernah ngapal enggak? Enggak. Tapi apal enggak? Apal doang apa banget? Kenapa banget? Cinta. Gitu. Apal. Sampai orang buta aja tahu. 5.000 nih. Begitu. Orang buta. Mencintai. Perlu kesabaran. Keempat, wabulghatun, perlu bekal. Begitu. Orang ngaji itu harus ada bekal. Bensin kudu ada. Kalau enggak berangkat. Tapi ada kan teman tumpangan. Iya kalau ngaji. Kita udah semangat dia kagak berangkat. Ya kagak bisa. Begitu. Kudu ada. Ada bekalnya. Makanya kudu baca sholawat. Biar Allah bagi rezeki. Sebab apa? Sebab yang bikin stres bukan karena banyak rencana. Enggak. Banyak rencana, mau banyaknya kayak apa, enggak bikin stres. Stres itu bukan karena banyak rencana. Akan tetapi sumbernya kurang dana. Apaan? Setuju enggak? Tuh.
Pak Guru bagaimana? Bener apa kagak ini? Oh iya baik, enggak, jangan kepaksa ini. Tuh begitu. Karena itu sering-sering baca sholawat yang banyak. Begitu. Biar Allah bagi rezeki, karena ngaji itu butuh kitab. Gitu, mondok, apalagi kuliah, bayar mahal, butuh dana. Itu dibutuhin. Begitu. Kemudian kelima, irsadu ustadz, ada bimbingan guru. Kudu ada guru. Nggak bisa kalau kita belajar dari Mbah Google doang. Begitu. Begitu. Nggak bisa. Kudu ada guru. Apa yang ada di Google belum tentu benar. Isinya macam-macam. Begitu. Kudu ngaji di majelisnya guru. Musyafahah. Kudu begini nih ngaji. Enggak begini enggak bisa. Kudu duduk. Enggak bisa cukup dari rumah. Kalau dari rumah nih yang nonton YouTube, nonton TV, itu namanya bukan ngaji, tapi ketiban ilmu. Tahu nggak ketiban ilmu? Dapat ilmu, nanya nggak bisa kalau nggak paham. Sampai HP-nya dibanting, rusak ya. Nggak bakal jawab tuh kiai. Begitu. Jadi nggak bisa tulisan itu, bisa salah. Apalagi hadis Nabi. Hadis Nabi. Omongan biasa aja bisa salah mentafsiri. Apalagi Quran, apalagi hadis Nabi, apalagi kitab. Kudu ada guru. Omongan biasa bisa salah. Ini yang ngaji. Punya teman Cina nggak? Punya kenalan Cina nggak? Banyak. Baik. Saya mau nanya. Pernah lihat Cina nangis nggak? Pernah nggak? Saya nggak pernah. Dibang lihat Cina doang ngapain nangis? Biasa aja. Begitu. Masa Pak Guru lihat Cina doang nangis? Mau ngapain? Begitu. Biasa aja. Itu lagi tulisan bahasa Indonesia. Masih salah juga, dia kata pernah. Saya sih kagak pernah lihat Cina, biasa aja. Nggak pakai nangis. Mau ngapa nangis? Lihat Cina. Begitu. Itu bahasa Indonesia. Bagaimana kalamnya Rasulullah? Bagaimana kalam Allah bisa rusak kalau kita nggak ada bimbingan guru? Kudu ngaji. Kudu ngaji. Ngaji begini nih, andai nggak dapat ilmu, masih banyak ganjaran. Andai nggak dapat ilmu, sudah dapat ganjaran 3.000. Ilmu nggak dapat, ganjaran dapat. Begitu. Ganjaran melebihi sholat sunat 1.000 rakaat dengan datang di majelis ilmu. Padahal ilmu nggak dapat, tapi dapat. Masih dapat ganjaran nyolatin mayit 1.000 mayit. Masih dapat nengokin orang sakit 1.000 orang. Boleh tanya tuh dokter-dokter yang nengokin orang sakit tuh. Mau ngontrol 1.000 kayaknya kagak ada sehari. Tapi kita dengan datang di majelis ilmu, walau kagak paham, dapat tuh ganjaran nengokin orang sakit 1.000. Siapa yang bilang begitu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huduruka fi majalisil ilmi khairun laka min alfi rak'atin tatawu'an wa min iyadati alfi maridin wa min syuhudi alfi janazah. Anda datang di majelis ilmu, gak usah bawa pulpen, bawa buku, datang doang. Enggak ngerti, enggak. Masih lebih tinggi daripada sholat sunat 1.000 rakaat. Masih lebih tinggi daripada besuk orang sakit 1.000 orang. Masih lebih tinggi daripada nyolatin mayit 1.000 orang. Amil aja boleh tanya tuh amil. Kalau sampai 1.000 sehari kagak ada. Tapi kita ngaji nih, biar kata kagak paham, masih dapat ganjaran banyak. Begitu. Padahal kita ngajinya nyender, ngantuk, nggak apa-apa.
masih dapat ganjaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Kitab Mukhtasar ini pada sangat ringkas dan amat sangat ringkas. Yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu, yang mudah atas orang yang belajar, darsuhu oleh mengkajinya kitab Mukhtasar Matan Taqrib. Wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan gampang atas pemula oleh menghafalnya kitab Mukhtasar Matan Taqrib. Wa an uksira fihi minat taqsimati wa hasril khisali, dan meminta kepadaku bahwa aku memperbanyak di dalam kitab Mukhtasar ini daripada bagian-bagian dan mencatat segala perkara. Fa'ajabtuhu ila dzalika, maka mengiyakan oleh aku, mengijabah, memenuhi oleh aku akan sebagian teman-teman itu, ila dzalika, kepada yang demikian itu, sa'alani, permohonannya, taliban lis-sawabi, padahal berharap bagi ganjaran dari Allah, raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fit taufiqi lis-sawabi, lagi gemar ingin kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada diberikan taufik menuju kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun, sesungguhnya Allah atas apa-apa yang Ia kehendaki yaitu maha kuasa, wa bi'ibadihi latifun khabirun, dan terhadap hamba-hambanya Allah itu maha lembut, khabirun, lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Ketemu? Ada? Adalah. Halaman berapa? Halaman 15. Adalah. Bagaimana ini? Ada? Oh ada. Pak Guru ini bagaimana ya? Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup pembahasan pembukaan kitab Matan Taqrib. Fa insyaallah pertemuan mendatangnya kita mulai memasuki materi yang sesungguhnya, mulai mengawali materi setelah kita selesai membahas pendahuluan daripada tuan musannif kita Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah. Saudara-saudara sekalian, pengarang kitab kita ini sedang memuji kitabnya sehingga menjadi motivasi buat kita untuk lebih mencintai Matan Taqrib, lebih
mendalami, menyenangi, mengkaji kitab kita ini, sehingga perlulah disebutkan kelebihan daripada kitab kita. Pertemuan yang lalu, beliau menjelaskan bahwa kitab ini adalah pembahasannya ilmu fiqih. Satu ilmu yang amat sangat prioritas untuk dipelajari oleh setiap muslim. Dari berbagai disiplin ilmu yang banyak, maka yang paling tinggi kita ngaji itu adalah ngaji ilmu fikih. Ini kelebihan kitab kita. Yang kedua, beliau pertemuan yang lalu telah menerangkan bahwa ilmu fikihnya pada madhab Imam Syafi'i. Oleh karena madhab itu banyak, dan madhab yang paling bermutu, a'dalul madhahib, yang wasatiyah, yang di tengah-tengah, tidak ekstrim begitu, tidak keras, tidak begitu mudah, sedang, adalah mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kitab ini di samping pembahasannya fikih, kedua keunggulan kitab ini fikihnya adalah fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga, kata beliau, fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Kajian kita malam hari ini. Kelebihan kitab kita ini adalah kitabnya amat sangat simple, amat sangat ringkas. Kitab kita ini. Jadi, kenapa singkat begitu? Sebab mencontoh bagaimana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kalau ngomong Nabi itu tidak banyak. Yang terlontar dari mulut Nabi itu sedikit, akan tetapi maknanya melaut, luas. Itu Nabi. Bahkan beliau sendiri menjelaskan, kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami al-kalim. Kata Nabi, aku itu diberikan simpulan-simpulan kata. Apa itu simpulan-simpulan kata? Omongannya dikit, tapi maknanya luas. Itu Nabi. Banyak jawami'ul kalimnya Nabi. Mana di antaranya Nabi menyampaikan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya, Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufradnya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin mukmin yang lainnya. Bahasanya cuma 3 kata. Orang lain itu cermin diri sendiri. Diri sendiri itu cerminan orang lain. Bahasanya singkat. Al-mu'min mir'atul mu'min. 3 kalimat. Kalau bahasa Indonesia 3 kata.
tapi tidak sembarang kata. Tidak sembarang kata. Sebab 3 kata keluar dari bibir mulianya manusia yang bertutur tidak berangkat dari hawa nafsu, akan tetapi dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bilang, orang lain itu cermin diri sendiri. Nabi ngomong begitu. Cermin. Kalau ngomong cermin, karakternya banyak. Cermin tuh kaca, buat kita ngaca, banyak karakter. Apa di antaranya? Cermin tuh karakternya jujur. Kalau orangnya hitam, ngaca, nggak jadi putih ya. Gitu, nggak jadi. Kalau orangnya putih, nggak jadi hitam. Maka orang mukmin itu harus memiliki karakter kejujuran. A, B, begitu. Dan masih banyak nih terjemahan kalimat Nabi, tapi saya bukan pada ngajarin ini. Saya cuma menyampaikan, Tuan Musonib itu bilang kitab beliau ini amat sangat ringkas. Rujukannya karena Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ngomong ringkas, singkat, padat. Begitu. Cermin. Cermin itu jujur. Cermin itu tulus dan panjang. Dan itu bukan bagian kita. Karena kita tidak mau mengulas itu. Bagian guru yang ngajar tasawuf. Karena saya ngajarnya fikih, ya kan? Begitu. Jadi biarkan itu kiai tasawuf yang ngulas itu. Ya, saya disuruhnya fikih sama pengurusnya ini. Jadi fikih aja kita. Kitab beliau ini ringkas, singkat, padat. Dengan bahasa beliau ikhtisar dan ijaz. Dengan bahasa ghayah al-ikhtisar, kedua nihayatul ijaz. Apa arti ringkas dan singkat? Kalau ringkas itu artinya adalah hadzful arad, tidak melebarkan bahasan. Sehingga adamu takriril kalami marratan ba'da ukhra. Tidak mengulang-ulang pembahasan satu demi satu. Pembahasannya nggak ada pengulangan. Orang ringkas itu begitu, nggak diputer-puter. Karena ringkas. Itu begitu. Kedua, dia nihayatul ijaz. Ijaz itu ada mutul. Tidak dipanjangkan, tidak. Singkat aja. Bahasa beliau itu enggak panjang-panjang. Sehingga amat sangat mudah. Begitu. Sebetulnya sinonim antara ikhtisar dan ijaz. Demikian pula antara ghayah dan nihayah. Bila kemudian ghayah dan nihayah sinonim, beda kata tunggal arti, demikian ikhtisar dan ijaz sinonim pula, tunggal kata beda arti. Lalu mengapa beliau gabungkan ini? Maka tentu untuk memperkuat betapa ringkasnya, singkatnya, singkat banget kitab ini. Jadi amat sangat mudah bagi kita. Keempat, kata beliau, yaqrubu alal muta'allimi darsuhu. Kehebatan kitab kita ini amat sangat mudah bagi orang yang mengkajinya, dalam mengkajinya, bagi pelajar mengkaji kitab ini. Jadi kitab
matan takrib ini amat sangat mudah dipelajari. Tidak rumit-rumit amat kitab kita ini. Begitu. Orang yang gemar belajar, begitu, ketika metode kajian itu adalah singkat padat, akan mudah bagi orang yang belajar itu mencerna. Hendak menggunakan bahasa enjelimet, globalisasi, terasi, puyeng ngapalinnya. Yang nggak kayak begitu. Bahasanya amat sangat simpel dan mudah. Kita mengkaji itu tujuannya membuat terang, bukan membuat rumit. Maka beliau itu singkat, tapi ingat, enggak asal singkat. Ada orang ngomongnya singkat, tapi rumit dipahaminya. Enggak, walaupun singkat, mudah dipelajari. Ini kehebatan kitab kita. Begitu. Kehebatan kitab kita. Kedua, berikutnya lagi, wa yashulu 'alal mubtadi' hifdhuhu, gampang dihafal. Dihafal. Tidak sedikit kitab ini orang yang menghafal kitab ini. Banyak. Begitu. Kitab ini yang hafal. Kitab takrib. Yang hafal sekitab ini. Begitu. Gampang dihafalnya. Kata orang Sunda, dilalarnya gampang dia. Meski bentuknya prosa, bukan sajak. Tapi gampang menghafal kitab takrib. Begitu. Itu janji pengarang. Maka terbukti. Tidak sedikit orang-orang yang hafal kitab kita ini. Saya punya guru, Syekh Arsuddin Ahmad. Makamnya di samping makam Syekh Abdullah, di belakangnya. Dari umur 12 tahun, hafal kitab ini. Termasuk kitab Riyadul Badi'ah dan kitab Syarhus Sittin. Dan banyak kiai-kiai yang hafal kitab ini. Termasuk Mama Humed dan banyak lagi lah. Ulama-ulama kita, apalagi di dunia, jutaan yang menghafal kitab ini. Kalau kita nih yang ngaji, alhamdulillah hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah hafal enggak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, hafal enggak? Hafal, alhamdulillah. Begitu. Di luar kepala. Alhamdulillah. Iya, hafal tuh di luar kepala. Dalam buku. Ini kitab ini begitu, saudara. Dan orang kalau mau menghafal kitab-kitab ulama itu diperlukan akal yang cerdas. Begitu. Akalnya itu kudu cerdas. Karakter yang lurus. Begitu. Dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan tentu memiliki guru yang benar. Begitu, guru yang benar. Sebab tanpa bimbingan guru, orang tidak bisa untuk pinter. Begitu, harus ada guru. Ndak bisa ndak, mesti ada guru. Begitu. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bersenandung bagaimana pola untuk menuju sebuah kepintaran. Kata Imam Ali, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamani. Kata Imam Ali, saudaraku, Anda tidak bakalan menguasai ilmu kecuali harus ada 6 instrumen
baru dia bakalan menguasai ilmu. Yang pertama, zakaun, memiliki otak yang cerdas. Begitu, otaknya cerdas. Begitu. Jangan sampai belajar keluar dari masjid ditanya lupa. Ini lupa. Ini namanya otaknya kurang cerdas. Begitu. Karena ilmu itu membutuhkan itu. Doa wahirsun. Dia harus semangat ngajinya, diulang-ulang di rumahnya. Bukan asal ngaji. Begitu, tapi diingat-ingat, dicatat, bukan direkam. Dicatat. Kalau direkam itu dapatnya pujian doang. Enggak dapat ilmu. Tapi yang nulis kalau ngaji dapat ilmu. Kenapa pujian? Kata tetangganya, subhanallah, sampai jam 12 malam masih ngaji aja. Bukan rekamannya doang. Orangnya mah tidur tuh, begitu. Begitu. Yang kayak begitu, tidur. Enggak bisa. Kudu nulis kalau orang pengen pinter. Karena akal enggak kuat untuk merekam semuanya. Kudu ada catatan. Maka kesemangatan yang tinggi dibutuhkan karena ilmu itu amat sangat tinggi. Kemudian wastibarun, kudus sabar. Orang ngaji mah kudus sabar. Sebab apa? Begitu. Kudus sabar, ilmu itu liar. Ngelebihi kuda liar Sumbawa. Begitu. Jadi liar, ilmu itu liar. Jadi bandel, enggak gampang nurut kecuali kalau dia tulus mencintai. Kalau ilmu enggak dicintai, ilmu enggak demen. Jadi kita kudu sabar ngelus-ngelus ilmu, mengulang-ulang supaya nempel. Kayak duit. Saudara pernah enggak ngapal duit? Gambar ini 2.000 nih, 2.000. Gambar ini 5.000 nih. Ini 10.000. Pernah ngapal enggak? Pernah ngapal enggak? Enggak. Tapi apal enggak? Apal doang apa banget? Kenapa banget? Cinta. Gitu. Apal. Sampai orang buta aja tahu. 5.000 nih. Begitu. Orang buta. Mencintai. Perlu kesabaran. Keempat, wabulghatun, perlu bekal. Begitu. Orang ngaji itu harus ada bekal. Bensin kudu ada. Kalau enggak berangkat. Tapi ada kan teman tumpangan. Iya kalau ngaji. Kita udah semangat ya kagak berangkat. Ya kagak bisa. Begitu. Kudu ada. Ada bekalnya. Makanya kudu baca sholawat. Biar Allah bagi rezeki. Sebab apa? Sebab yang bikin stres bukan karena banyak rencana. Enggak. Banyak rencana, mau banyaknya kayak apa, enggak bikin stres. Stres itu bukan karena banyak rencana. Akan tetapi sumbernya kurang dana. Apaan? Setuju enggak? Tuh. Pak Guru bagaimana? Benar apa kagak ini? Oh iya baik. Enggak, jangan kepaksa ini. Tuh begitu. Karena itu sering-sering baca sholawat yang banyak. Begitu. Biar Allah bagi rezeki, karena ngaji itu butuh kitab. Gitu, mondok, apalagi kuliah, bayar mahal, butuh dana. Itu dibutuhin. Begitu. Kemudian kelima, irsadu ustad, ada bimbingan guru. Kudu ada guru. Nggak bisa kalau kita belajar dari Mbah Google doang. Begitu.
Begitu. Nggak bisa. Kudu ada guru. Apa yang ada di Google belum tentu benar. Isinya macam-macam. Begitu. Kudu ngaji di majelisnya guru. Musyafahah. Kudu begini nih ngaji. Nggak begini nggak bisa. Kudu duduk. Nggak bisa cukup dari rumah. Kalau dari rumah nih yang nonton YouTube, nonton TV, itu namanya bukan ngaji, tapi ketiban ilmu. Tahu nggak ketiban ilmu? Dapat ilmu, nanya nggak bisa kalau nggak paham. Sampai HP-nya dibanting, rusak ya. Nggak bakal jawab-jawab tuh kiai. Begitu. Jadi nggak bisa tulisan itu, bisa salah. Apalagi hadis Nabi. Hadis Nabi. Omongan biasa aja bisa salah mentafsiri. Apalagi Quran, apalagi hadis Nabi, apalagi kitab. Kudu ada guru. Omongan biasa bisa salah. Ini yang ngaji. Punya teman Cina nggak? Hah? Punya kenalan Cina nggak? Banyak. Baik. Saya mau nanya. Pernah lihat Cina nangis nggak? Hah? Hah? Pernah nggak? Saya nggak pernah. Dibang lihat Cina doang ngapain nangis? Biasa aja. Begitu. Masa Pak Guru lihat Cina doang nangis? Mau ngapain? Begitu. Biasa aja. Itu lagi tulisan bahasa Indonesia. Masih salah juga, dia kata pernah. Saya sih kagak pernah lihat Cina, biasa aja. Nggak pakai nangis. Mau nggak pernah nangis. Lihat Cina. Begitu. Itu bahasa Indonesia. Bagaimana kalamnya Rasulullah? Bagaimana kalam Allah bisa rusak kalau kita nggak ada bimbingan guru? Kudu ngaji. Kudu ngaji. Ngaji begini nih, andai nggak dapat ilmu, masih banyak ganjaran. Andai nggak dapat ilmu, sudah dapat ganjaran 3.000. Ilmu nggak dapat, ganjaran dapat. Begitu. Ganjaran melebihi sholat sunat 1.000 rakaat dengan datang di majelis ilmu. Padahal ilmu nggak dapat, tapi dapat. Masih dapat ganjaran nyolatin mayit 1.000 mayit. Masih dapat nengokin orang sakit 1.000 orang. Boleh tanya tuh dokter-dokter yang nengokin orang sakit tuh. Mau ngontrol 1.000 kayaknya kagak ada sehari. Tapi kita dengan datang di majelis ilmu, walau kagak paham, dapat tuh ganjaran nengokin orang sakit 1.000. Siapa yang bilang begitu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huduruka fi majalisil ilmi khairun laka min alfi rak'atin tatawu'an wa min iyadati alfi maridin wa min syuhudi alfi janazah. Anda datang di majelis ilmu, gak usah bawa pulpen, bawa buku, datang doang. Enggak ngerti, enggak. Masih lebih tinggi daripada sholat sunat 1.000 rakaat. Masih lebih tinggi daripada besuk orang sakit 1.000 orang. Masih lebih tinggi daripada nyolatin mayit 1.000 orang. Amil aja boleh tanya tuh amil. Kalau habis 1.000 sehari kagak ada. Tapi kita ngaji nih, biar kata kagak paham. Masih dapat ganjaran banyak. Begitu. Padahal kita ngajinya nyender. Ngantuk. Nggak apa-apa. Masih dapat ganjaran. Alhamdulillah. Ampe. Kalau ditanya sama gurunya, murid-muridku paham tidak pelajaran hari ini? Paham guru. Gua kagak. Kalau ditanya, paham nggak? Paham guru. Gua kagak. Jadi yang paham guru. Masih pinter jawabannya. Gimana Pak Guru? Begitu. Iya. Ketika ditanya sama gurunya itu, murid-muridku paham tidak pelajaran hari ini? Paham guru. Jadi yang paham guru. Saya mah kagak, emang bebel saya. Begitu. Masih bisa ya. Begitu. Masih bisa. Begitu. Begitu.
Lo ngaji mulu tiap Selasa bawa buku tuh. Bisa apa kagak? Begini Pak. Jujur aja walaupun saya ngaji sering ngantuk. Pokoknya buka kitab mau depannya ke mau belakangnya tuh bisa. Buka dong. Masa kagak bisa buka doang? Bisa nggak? Nah, jawab tuh yang keren. Masalah dia salah paham urusan dia. Pokoknya kitab tuh mau depannya ke, mau belakangnya ke depannya ini nih. Masa kagak bisa buka depan? Bisa. Jawabmu yang cerdas aja. Orang ngaji. Kitab ini amat sangat mudah dipelajari. Karena waktu zaman, waktunya lama. Kalau ngaji itu lama. Nggak bisa sehari pinter tuh nggak ada. Orang ngaji. Sehari pinter nggak ada. Nggak ada. Ini 24 jam bisa baca kitab. Enggak. 6 jam bisa baca Quran. Enggak. Itu iklan doang. Begitu. Baru bisa 6 jam tuh baca Babalu Buta. Babalu Buta. Iqra juz 1 6 jam. Babalu Buta. Baru begitu doang. Baba gua mulai. Iya, ngajinya baru alif ba talib bata. Nggak bisa. Tajwid bagaimana yang ngaji lama aja. Idgham bi guna ada berapa, idgham bila guna ada berapa. Gitu. Begitu kan panjang. Begitu, tapi yang penting baca begitu. Kemudian kata yai kita, saya ini diminta oleh sebagian orang ngarang kitab Mukhtasar dengan begini. Kedua, begitu. Saya itu disuruh di dalam kitab saya itu dikayakan pembagian-pembagian. Begitu. Dijelaskan tentang bagian-bagian. Jadi apa itu bagian itu? Dhammu quyudin ila amrin mushtarakin litaksula minhu aqsamun muta'addidah ba'da dhalik. Yang disebut bagian-bagian itu menggabungkan, menambahkan catatan-catatan pada perkara yang masih global supaya muncul bagian-bagian yang berbeda-beda. Ngomongin air ada 7. Dalam satu sisi air ada 4, kata ya kita nanti. Ada air suci mensucikan, ada air suci mensucikan, makruh dipakainya. Yang pertama ada air suci mensucikan, tidak makruh dipakainya. Kedua, suci mensucikan, makruh dipakainya. Ada air mustakmal, suci tidak mensucikan, ada air najis. Nanti bakal dibedah-bedah pakai pembagian begitu. Wa hasril hisad, dan diminta supaya ada pencatatan. Fardu wudu ada 6. Jadi gampang ingatnya. Begitu. Seperti itu. Bakal gampang untuk menghafal-hafalnya. Jadi orang mudah. Bagaimana permintaan itu? Fa'ajabtuhu ila dhalik. Yang diminta saya penuhi. Saking luasnya ilmunya pengarang. Diminta ngarang kitab Mukhtasar, ilmu fikih dengan begini. Klasifikasi dan spesifikasinya saya penuhi. Lalu minta juga supaya gampang dikaji, mudah dihafal, saya penuhi. Supaya juga dibanyakan bagian-bagian, pencatatan materinya, pembatasan materinya, saya buat, saya ikuti. Semua itu taliban lis-shawab. Mengarang kitab ini memenuhi keinginan yang meminta itu
harapan saya dapat ganjaran dari Allah, bukan pengen ria, bukan nunjukin saya bisa ngarang kitab, tapi pengen diberi ganjaran pahala oleh Allah. Begitu. Sebab apa? Sebab tidak ada yang paling menggirangkan orang ketika mati, melainkan terus mengalir pahala. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, di mana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amalu illa min salat, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Bila manusia mati, kata Nabi, maka putus aktivitas ibadahnya. Perbuatannya nggak ada kalau udah mati. Yang tadinya ngaji, udah kagak bisa berangkat ngaji. Kalau udah mati ngaji juga, kan yang ngajar hebat juga ya kan. Begitu. Kagak. Yang biasa sholat kalau udah mati kagak sholat. Yang biasa baca Quran kalau udah mati nggak baca Quran. Maknanya putus perbuatannya tuh begitu. Bukan kagak bisa disedekahin, lain. Inilah lagi dongeng. Nabi lagi cerita. Orang kalau udah mati kagak bisa ibadah. Maka kalau mau ibadah mah sebelum mati. Kecuali ada orang udah mati tapi dihitung oleh Allah masih ibadah. Orangnya mah udah mati, tapi dianggap oleh Allah masih ibadah, sehingga masih ngalir pahala dari diri sendiri. Tidak ngomongin bagaimana orang lain ngasih, lain, bukan ini materinya. Ada orang udah mati masih dianggap ibadah, sehingga masih ngalir kan dari diri sendiri. Ibadah yang dilakukan masih hidup, sampai mati masih dapat transferan, ganjaran dari diri sendiri. Tiga ini bukan harga mati. Tiga ini dalam hadis ini. Masih banyak, ada 11-an hadis ini. Karena hadis bukan ini aja. Satu, sodaqah jariyah. Gitu. Sodaqah jariyah, wakafin tanah buat Masjid Al-Madinah. Terus saja dapat ganjaran. Sebanyak orang yang menggunakannya. Dipakai sholat, sebanyak itu dia dikasih. Pakai dia ngaji, sebanyak itu yang dia dapat. Dari dia yang wakaf karpet, begitu. Dapat terus. Kipas, dapat. Semuanya. Selama masih dimanfaatkan. Karena ada virus digulung karpet, kagak dapat ganjaran. Karpetnya digulung, lah kagak manfaat, kagak dapat ganjaran. Maka yang ngegulung-gulung karpet itu bakal dituntut di akhirat. Begitu, karena kuburannya yang tadinya terang jadi gelap. Siapa ini yang gulung? Malaikat jawab, marbot. Iya. Siapa yang gulung? Marbot. Maka siap-siap jadi marbot jawabannya. Sebab bakal diapain? Dituntut. Gitu. Sama siapa? Yang wakaf karpet. Marbot jawab di akhirat, benar saya yang gulung, tapi mohon maaf jangan diukur, sebab saya ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh? Ya ada. Siapa? DKM. Ada nggak di DKM ini? Begitu saudara. Nah, siap-siap tuh DKM.
jawabannya. Ketika dipanggil tuh DKM, iya benar saya nyuruh dia, tapi jangan disalahin ya Rob. Saya ada yang neken. Siapa yang nekenmu? RT. Ada RT enggak nih? Tuh, ribetnya begitu tuh. Iya panjang urusannya. Jadi saya nggak mau terusin. Begitu. Tuh kayak begitu. Di antara sodako jariah yang paling tinggi ngarang kita. Sodako ilmu. Dimanfaatin sama kita. Kitab ini udah 1000 tahun. Masih dibaca. Berapa tuh ganjaran pengarang? Begitu. Tuh. Ngarepin ganjaran. Tuh sodako. Sodako jariah. Yang ngalir terus. Namanya wakaf. Wakaf itu sodako jariah. Sodako yang pahalanya ngalir terus. Enggak berhenti-berhenti. Gitu. Itu namanya wakaf. Kedua, ilmu yang manfaat. Ngajarin ilmu manfaat. Begitu. Ngajarin ilmu. Ngarang kitab manfaat. Saudara bisa tahlil, ajarin tuh orang tuh tahlilan tuh, ajarin. Jadi nanti nih orang yang kita ajarin tuh mimpin tahlil kita mati, dapat ganjaran dari dia. Dia ngajarin lagi dapat terus multi level marketing. Ganjaran. Begitu. Jangan pelit. Bang, apaan? Ajarin gua tahlilan. Ora bisa. Ntar lu saingan gua lagi. Begitu katanya. Ini kagak benar. Begitu. Ajarin aja. Mengapa? Kayak begitu. Ente bisa ratiban, ajarin. Begitu. Ilmu tuh manfaat. Ente bisa bengkel, ajarin orang belajar bengkel. Karena ilmu tuh buat gini doang. Kita bisa bengkel, ada orang, bang ajarin saya bengkel. Boleh. Yang kita ajarin maju bengkelnya. Di Ampe punya duit banyak, bangun masjid. Kita dapat ganjaran dari ilmu. Ente bisa masak, ajarin. Ente bisa masang kembang tuh, karangan-karangan bunga tuh, ajarin. Jangan takut. Jangan takut. Jangan. Apa aja. Ajarin. Apa aja. Jangan takut. Begitu. Ilmu itu manfaat. Ilmu itu manfaat. Begitu. Manfaat. Ajarin. Yang kita ajarin. Begitu. Maka ketika Nabi ditanya tentang Sayyidina Umar. Di dalam kitab Nasul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani jelasin. Masih dalam halaman-halaman awal. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ganjaran Umar bin Khattab itu? Segede apa? Ada orang nanya tentang ganjaran Sayyidina Umar. Kata Nabi, andai pohonan dijadikan pena buat nyatet, air laut dijadikan tinta buat nulisnya, sampai kering tuh lautan, ganjaran Umar belum habis ditulis. Begitu, ganjaran Umar. Lalu ditanya Nabi, bagaimana kalau Abu Bakar? Ya Allah, Umar tuh bagai setetes dari lautan ganjaran Abu Bakar. Enggak gitu. Berapa orang yang Islam gara-gara Abu Bakar? Bisa jadi datuk-datuk kita Islamnya gara-gara Abu Bakar. Berapa orang kan kita nggak tahu nih. Berapa orang dari Abu Bakar punya ajaran? Itu begitu. Jadi ilmu tuh manfaat. Ajarin, bisa apa aja ada orang pengen belajar, ajarin. Begitu, ajarin. Begitu, ajarin. Begitu, ajarin. Kalau enggak payah. Begitu, ada orang diajarin, bang, bagi tuh orang lain tuh. Jadi enak hidupnya. Nanti bagi gitu, bagi konten kayak sama orang tuh, ganjarannya besar gitu. Kata dia, ogah ngaji kagak enak banget dia, ujungnya dia waktunya repot, kagak ngaji-ngaji, pengen dibagi, dibales
lu aja pelit, marah dia ujungnya. Karena dia akhlaknya buruk, dibalas biar dia tahu buruknya kayak begitu. Begitu. Enggak dikasih kontennya. Akhirnya salah dia sama orang, gedek sama dia. Justru dia udah membuat gedek dirinya. Karena dia pelit dirinya. Ujungnya begitu. Dipelitin biar ngerti bahwa akhlaknya itu udah buruk. Ada yang kayak begitu. Jadi berharap ganjaran ilmu. Yang ketiga, walad saleh. Punya anak. Nih mohon maaf, yang ngaji-ngaji nih. Andai bapaknya udah mati, ibunya udah mati di dalam kubur, nyengir lebar di kuburnya nih yang ngaji. 1000% saya yakin. Girang. Ya Allah, enggak sia-sia. Saya ngelahirin anak demen ngaji. Begitu. Terang ganjarannya disetor kita tuh sama bapak kita, sama nyak kita yang dikubur. Begitu. Walaupun kita nggak ngomong, ya Allah saya ngaji nih ganjarannya buat babanya. Enggak. Udah otomatis, klik aja. Kalau udah punya walad soleh, anak yang bener demen ngaji itu. Begitu. Udah girang aja orang tua dikubur tuh. Girang, seneng 1000%. Ganjarannya. Cuman kadang-kadang nanya dia sama malaikat. Malaikat, apaan? Kenapa cahayanya redup? Enggak terang, enggak kayak kemarin-kemarin. Anak mau ngaji ngantuk. Jadi guru baru bismillah 5 menit, dia udah 5 watt. Begitu. Yang penting masih ada cahaya. Bagaimana kalau kita nggak punya anak? Anak itu macam-macam, saudara. Ada anak biologis, ada anak ideologis, ada anak sosiologis. Anak biologis, anak berojol dari tulang rusuk kita, tapi kagak bener. Enggak bener. Suruh ngaji susah banget. Bengal banget. Laki udah pengen jadi perempuan aja dikasih anting. Gitu. Begitu. Begitu. Ampe dia pakai kalung juga. Enggak ngelihat tetangganya tuh. Dia punya si John. Pakai kalung juga. Nyontoh dia. Laki-laki pakai kalung juga. Udah belum? Belum. Begitu. Bang Haji Wahab juga diri. Udah belum? Oh belum. Jadi anak biologis itu brojol dari kita tapi enggak mengikuti titah kita. Itu bukan anak kita. Bukan. Karena enggak ngasih manfaat. Namanya anak sialan. Anak cuman makan duit kita doang tapi tidak menghargai kita. Ada anak ideologis, anak yang ikut garis baba. Babanya demen ngaji, anaknya demen ngaji. Nih, ini yang walad soleh. Jadi, anak ideologis. Yang ketiga, anak sosiologis. Kita orang nggak punya anak. Tapi kita biayain tetangga kita yang miskin. Pok, saya yang biayain. Tinggal sama Mpok. Berapa biar sekolahnya? Semuanya saya. Sampai sukses. Kita sekolahin orang. Sampai sukses. Orang tuh nggak lahir dari rahim kita. Tapi kita biayain sampai sukses. Sampai jadi sarjana. Sampai kerja. Pas kerja jadi direktur. Gaji gede. Bangun masjid. Kita dapat ganjaran dari anak sosiologis. Jangan sedih kalau kita nggak punya anak. Ambil anak tetangga, tapi jangan nyantun yatim 10.000, 10.000. Nyelip doang, di gigi. Sekolahin, sampai sukses. Nggak usah ribuan, atu aja. Sampai sukses. Udah sukses semua terserah. Dia mau baik kayak sama kita. Mau udah sukses mau ngelawan kayak sama kita. Nggak syukur, urusan dia.
Yang penting kita nyari ganjaran nama Allah. Inilah taliban lisawab. Raghiban ilallah. Lagi juga ingin sekali diberikan taufik kebenaran. Ini harus dibahas taufik itu apa, bagaimana cara mendapatkan taufik. Enggak bisa saya bedah, waktunya habis. Kemudian innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Pada harus dibedah apa itu qadir, apa itu latifun, apa itu khabir. Waktu enggak ada. Tapi saya mau tutup segini aja ngaji muqaddimah matan takrib. Pertemuan mendatang kita akan bedah materi inti fikih bab solat bermula daripada bab bersuci. Segini aja kajian kita. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahil alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa saja? Oh, doa saja. Kita baca Fatihah. Ada wakaf dari hamba Allah untuk pembebasan tanah Pondok Pesantren Gausul Ibad yang pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Jalil bin Haji Sa'ban, Haji Ukasa bin Haji Musafa, Haji Rifai bin Haji Ukasa, Haji Abdul Latif bin Abdul Jalil, Wajud bin Tayan, Karyudi bin Wajud, Haja Siti Saro binti Muhammad Toha, Haji almarhumah Waznah binti Tabrani, Safinah binti Satiri, Kasmunah binti Sarif. Dan juga minta doanya untuk Ibu Suriti yang kurang sehat. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Keluarganya yang kurang sehat, Allah berikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum semua yang diniatkan, kubur mereka menjadi rahmat min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah senangi di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya. Bidilkan niat wa da'awat al-Fatihah.